Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 015931 Padang Pamengdang, Bapaknya Bapak SBD. Yang saya hormati dan menjadi inspirasi saya Ibu Mahlida Silakan SPD sebagai manajer praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Dan yang saya sayangi serta saya banggakan sekalian rekan-rekan sejawat yang bekerja di unit UPTD SD Negeri 015931 Padang Pamengdang. Ya, Bapak Ibu izinkan saya di sini untuk menyampaikan pemahaman dan juga praktik baik dari budaya positif dalam rangka pemenuhan aksi nyata di modul 1.4. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Evi Asari SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Asahan. Sepertinya terlalu kaku ya Bapak Ibu. Saya izin kita briefing terlebih dahulu. Ini moga ibu-ibu sama bapaknya datang gimana gitu. Ayo. Simpel saja, saya ingin Bapak Ibu ikut gerakan tangan saya. Pakai saya juga kupikir boleh ya? Ya, saya pegang seperti lingkar jauh ya. Ayo putar cepat, lambat, cepat, tempel di kita. Ayo konsentrasi, ayo pikirkan. Kita coba sekali lagi ya. Ayo putar tangannya, putar lambat. Ayo cepat sedikit, lambat, tempel di dagu. Mungkin ada digital ya. Ya, ada yang konsentrasi ya. Itulah ya, sederhana tapi bisa membangkitkan konsentrasi. Mungkin tadi tempel di dagu, jidat ya. Oke. Iya, Bapak Ibu siap ya kita untuk menerima pemahaman dari budaya positif yang nantinya insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu dia segitiga restitusi. Apa itu? Nah, untuk mengetahui itu semua, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai apa sih definisi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Indonesia. Luar biasa sekali pemikiran filosofi beliau, dan anehnya lagi beliau lahir di tahun 28 ya, 1928. Namun pemikirannya itu masih bisa kita pakai di tahun 2024. Begitu hebatnya beliau. Nah, menurut beliau pendidikan adalah menuntut murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, dan mempersiapkan manusia itu menjadi anggota masyarakat. Jadi menuntut itu adalah pendidik itu adalah menuntut. Nah, peran guru dalam pembelajaran menurut HD itu adalah menuntun dan memberikan arahan kepada peserta didik, sehingga bukan hanya guru yang menjadikan sumber belajar, tetapi berorientasi kepada murid, dan guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Apa itu fasilitator pembelajaran? Fasilitator pembelajaran itu hanya sebagai penyampai. Nah, kalau dulu kan kita kita merasa kita itu aku orang dewasa, yang saya ajari anak-anak. Jadi pembelajaran itu menurut kemauan kita. Nah, kita belajar ini, buka buku ini, padahal kita nggak ngerti kemauan anak itu apa. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani, ya petani. Sekolah, lingkungan sekolah itu diibaratkan sebagai lahannya. Nah, kalau siswa peserta didik itu sebagai apa? Bibitnya. Nah, dengan bibitnya itu bagaimana bibit itu tadi kita tanam di lahannya, sudah kita persiapkan. Kita sebagai petani kita tumbuhkan terlebih dahulu, ya. Nah, beda dia akan tumbuh menjadi benih-benih ataupun menjadi calon pohon yang menghasilkan kualitas yang baik, ya. Beda dengan kalau contoh sebaliknya ya, dia ada bibit yang baik, namun petaninya ini malas mengolah lahannya. Dia tidak memperhatikan kebutuhan yang diperlukan murid itu apa, lahannya dibiarkan saja. Apakah bibit yang baik ini tadi akan menghasilkan buah yang baik menurut Bapak Ibu?
Tidak kan? Nah, jadi walaupun dia kualitas sederhana, kalau kita rawat, kita butuh perhatian, kita sentuh setiap hari, maka dia akan bertumbuh menjadi kualitas terbaik. Itulah seperti itulah Bapak Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan sebagai petani. Luar biasa sekali ya filosofi beliau. Kemudian sistem amor kepada Ki Hajar Dewantara dengan 3 kata kuncinya: ingarso sungkulodo, nikmati mengkarso, kuburi handayani. Itu luar biasa sekali. Dimana kita saling bisa bahu membahu. Bagaimana pendidikan ini ketika kita di depan kita bisa memberi suri tauladan, ketika kita berada di tengah kita bisa membawa aksi, dan ketika kita berada di belakang kita bisa memberi dorongan supaya pendidikan itu maju. Nah itulah ya konsep dasar mengenai pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Next, nah kita lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru. Mengapa pembelajaran dengan paradigma baru? Karena sama, semua kehidupan ini kan makin zaman itu makin maju, mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita akan mengikuti perkembangan zaman yang ini adalah konsepnya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan kepada murid untuk bisa mengapa dirinya, kebutuhannya supaya terpenuhi. Jadi kebutuhan anak itu ada dia namanya kodrat anak, ya. Kemudian itu mungkin nanti ya di slide berikutnya, ya. Mungkin di sini, ya. Jadi perkembangan anak itu tadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi pendidikan itu ada dia berdasarkan kodrat anak. Kodrat anak itu apa? Kodrat anak itu adalah segala potensi yang ada pada anak yang sudah melekat pada dirinya. Baik itu potensi kecerdasan, potensi emosional, dan juga potensi fisiknya. Contoh, kita sama-sama tuh punya anak. Ketika masuk di kelas 1 umur 4 tahun, ya kan, secara fisiknya pasti berbeda, ya kan, itu berbeda-beda fisik. Kemudian yang 6 tahun juga ini tadi masuknya juga berbeda, ada yang sudah tahu membaca, ada yang belum. Nah, itu kecerdasan emosionalnya, kecerdasan pola pikirnya, berpikirnya. Nah, berbeda juga dengan kecerdasan emosionalnya. Ada anak yang umur 6 tahun, ketika dia masuk sekolah dia sudah tahu aturan. Aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu. Ada anak yang ya udah masuk terserah yang dilakukannya itu belum terkendali. Nah itu berbeda-beda. Itu sesuai juga dengan konsep tabula rasa. Jadi kalau konsep tabula rasa itu menganggap anak itu seperti kertas kosong. Sebenarnya bukan. Ada yang tidak sepaham bahwa anak itu sebetulnya sudah ada sketsanya. Hanya guru itulah yang lebih memberi corak lagi. Jadi anak itu kemampuan dasarnya itu sebetulnya sudah ada, Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti kertas kosong yang ketika masuk sekolah itu mereka itu blank atau apa-apa, bukan. Mereka itu sudah ada sketsanya. Cuma kita yang sebagai guru harus jeli melihat, mewarnainya, membuat muncul gambar itu menjadi indah, harmonis seperti itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah itu tadi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan paradigma baru. Itu tadi kaitannya. Mengapa pembelajaran yang dulunya berpusat kepada guru beralih ke pembelajaran yang berpusat kepada murid. Semua itu tujuannya, arah muaranya untuk mencapai profil belajar Pancasila. Nah, profil belajar Pancasila ini apa? Kita bahas satu persatu, di mana ada poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini di mana ya? Di sekolah bisa kita terapkan. Yang namanya Indonesia itu merupakan negara yang menganut agama ya, negara kita negara agama. Jadi sepakat dan setuju bahwa profil belajar Pancasila ini sudah melalui lintas. Artinya tidak berpihak kepada satu agama, berpihak pada satu suku dan juga bangsa. Jadi ini sudah global, universal seperti itu. Kita sepakat bahwa mengapa
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan dalam pendidikan itu penting karena adab itu lebih penting dari ilmu ya Bapak Ibu. Kita bisa melatihnya, kita bisa mengimplementasikannya di sekolah dengan cara bagaimana berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian menghargai lingkungan supaya bersih, menjaga lingkungan. Itu juga bagian dari implementasi penerapan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Salah satunya dengan nanti konsep senyum, sapa dan salam ketika anak pulang sekolah, ketika dia ketemu dengan gurunya, dia harus memberikan senyum dan menyapa selamat siang Ibu, selamat siang Bapak, seperti itu. Itu didapat di mana? Di sekolah, lingkungan sekolah. Next yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini adalah sekolah mempersiapkan diri untuk peserta didiknya. Dia dapat memahami dan juga dia dapat mengidentifikasi budaya yang dari luar, namun dia tidak melupakan budaya dia sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak yang anak-anak ini yang tahu budaya luar, boleh budaya seperti di Korea ya, budaya makan, mukbang dan sebagainya, itu kan contoh budaya dari luar negeri. Namun ini juga tahu di Indonesia banyak makanan-makanan tradisional seperti itu. Jadi di sekolah mereka diajari bagaimana mereka itu mempersiapkan untuk mengetahui budaya luar namun tidak melupakan budaya sendiri. Next, gotong royong. Nah, ini gotong royong ini sudah seperti zaman dulu ya. Gotong royong kalau zaman tahunnya ini kolaborasi namanya Bapak Ibu ya. Gotong royong ini merupakan satu semboyan yang sangat ampuh sehingga membawa Indonesia merdeka juga karena gotong royong. Bersatu ini kita ini melawan penjajahan bukan hanya dari satu daerah, bukan hanya di Jawa, seluruh Indonesia, seluruh wilayah-wilayah di Indonesia mereka itu bersatu padu berjuang sama-sama berjuang sehingga Indonesia merdeka. Jadi gotong royong ini bisa kita terapkan di sekolah ya tadi, menjaga gotong royong di sekolah dengan kebersihan kelas dan lain sebagainya. Ajak anak berkolaborasi, bergotong royong untuk menumbuhkan sikap-sikap itu. Nantinya bukan hanya berguna di lingkungan sekolah saja, dia juga akan berguna di lingkungan masyarakat. Mempersiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat, menjadi goodwill citizenship. Next, mandiri. Nah, ini bermandiri ini mengajari anak untuk dia bisa bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya sendiri, ya, tanpa arahan dari guru. Artinya dia mengerjakan sesuatu itu, dia mandiri. Masih coba ada PR, kita beri PR atau kita berikan suatu pekerjaan, dia berusaha untuk nggak harus mencontek contohnya ya. Dia berusaha untuk mengerjakan itu sendiri. Itulah proses untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, dan yang keenam itu bernalar kritis. Jadi bernalar kritis ini salah satu profil yang membuat Indonesia nantinya dipercaya menjadi Indonesia emas di tahun 2024. Bernalar kritis ini high order thinking skill. Jadi dia bisa menganalisis data baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dia bisa mengevaluasi data tersebut, bahkan bisa menyimpulkannya. Jadi penting sekali anak-anak bernalar kritis itu ya. Kata kerja operasional yang berbeda dengan low order thinking skill itu namanya berpikir tingkat rendah, membaca, memahami, membedakan itu ya seperti itu. Tapi lebih ke high order thinking skill itu bagaimana cara kita melatih Bapak Ibu di sekolah dengan cara membiasakannya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Contohnya jadi anak itu terlatih terbiasa berbicara walaupun salah-salah, bagaimana membuka presentasinya dengan kata-kata dia sendiri. Ini sudah membuat anak tersebut bernalar kritis dia. Ya seperti itu, dilatih anak itu untuk menyampaikan sesuatu itu secara runtut. Jadi apalagi kelas tinggi ya, ini biasanya high thinking skill ini ya udah di kelas 4, 5, 6. Jadi artinya
ketika anak berbicara dengan kita di depan kelas dalam berdialog, anak kalau tidak apa, stop, ulangi dulu. Jadi harus ajari anak itu secara runtut dan supaya paham seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjut, izin dulu, saya mau minum. Kita lanjut ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah Bapak Ibu, ayo kita saya ajak Bapak Ibu kita berilusi sebentar. Bapak semua yang ada di ruangan ini, kita kepalkan tangan kita. Anggap di kepala tangan ini adalah sesuatu yang berharga dalam diri kita. Ya, ingat, sesuatu yang berharga dalam diri kita. Jika ada orang yang memintanya, apakah Ibu membukanya, bersedia membukanya? Itu pertanyaannya. Bersedia apa tidak? Kalau Bapak bersedia tidak? Ini sesuatu yang berharga, Bu. Bersedia kan Ibu membukanya jika ada yang memintanya? Iya. Iya. Bagaimana Ibu? Ada yang bersedia ya? Coba kita, siapa yang bersedia? Apa? Ini bukan benar salahnya. Ini semua ada konsepnya nanti. Ada yang bersedia dengan tangan, bersedia membukanya atau tidak bersedia? Ya kalau pakai konsep gimana Pak? Bersedia Pak? Bersedia. Ya, kalau yang lain ada yang tidak bersedia ya? Ada yang tidak. Iya. Nah, apa boleh senyum-senyum? Ya. Artinya apa? Di sini saya mau menyampaikan, Bapak Ibu bersedia atau tidak bersedia membuka ini, artinya kontrol diri itu apa pada diri Ibu sendiri. Contoh ketika kita paham betul memang ini ada sesuatu yang berharga dari kita, walaupun kita dirayu, walaupun kita dipaksa, kita tidak mau. Tapi ketika Bapak ini dengan senang hatinya membuka, yang mungkin kebesaran kan dia dengan saya punya komitmen seperti ini, kalau saya buka, saya berarti sesuatu yang berharga itu kepada guru-guru. Artinya kontrol diri itu ada pada diri kita. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Iya tuh, paham ya tuh. Next, ini adalah ilusi, ya, ilusi yang salah tetapi ya, ilusi yang salah di mana itu guru dapat mengontrol murid, itu salah Bapak Ibu. Kita tidak dapat mengontrol murid, ya. Alam faktanya murid itu dia yang diri dia sendiri yang bisa mengontrolnya. Kita pun demikian. Bukan berarti kita seorang guru, contohnya apa-apa ya semau gue di sekolah gue jadi guru. Nah, apa bikin itu lah, semau itu enggak. Kalau begitu berhasil itu hanya ilusi, tapi dampak jangka panjangnya tidak membawa perubahan. Kemudian apalagi ilusi yang salah, bahwa ilusi penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif efektif itu bermanfaat ya. Jadi segala jenis penguatan baik itu yang sifatnya positif dan negatif itu semua dapat menguatkan keyakinan kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Jadi nggak sembarang kritik, makanya ada namanya kritik yang membangun. Ya kan Bu, itulah baru yang dapat menguatkan kita. Ada kritik yang tidak membangun, itulah yang salah dari miskonsepsinya. Kemudian apalagi kesalahan kita sebagai guru. Kemudian adalah ilusi bahwa orang dewasa itu dapat mengontrol yang lebih rendah. Seperti kita tadi, kita guru, kita secara usia kita lebih dari anak-anak murid kita. Jadi kita merasa apa yang kita instruksikan kepada murid kita itu merupakan kendali kita. Salah itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah salah dan tidak bisa konsep seperti itu. Nanti akan ada pendekatan. Bagaimana kalau ini salah Bu? Oke. Nanti akan kita bahas apa aja pendekatannya yang apa. Ini adalah diagram dari perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau stimulus respon ini dia seperti suatu tindakan. Kalau stimulus respon dia ada seperti dia isyarat kemudian respon. Sama seperti contohnya ketika orang melambaikan tangan, otomatis kita juga
melambaikan tangan itu yang dikatakan stimulus respon. Kemudian ketika orang senyum, kita spontan ya senyum, seperti itu. Namun yang lebih adalah yang lebih berdampak positifnya dari stimulus respon ataukah teori kontrol inilah dia. Teori kontrol yang lebih berdampak terhadap kemajuan berdidik. Ya. Kita lanjut. Disiplin positif. Nah, itu semua harus ada disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata Latin, ya. Disiplino. Jadi disiplin itu. Tapi saya mau tahu dulu pemahaman Bapak Ibu. Apa itu disiplin ya Bapak Ibu? Apa itu Bu Indah? Menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Apa Bu? Iya, bisa lah Pak, aturan. Halo, Pak, tapi apa itu disiplin Pak? Menurut Bapak ya nggak apa-apa, kita berdiskusi loh Pak. Aturan apa? Aturan ketaatan. Iya, aturan ketaatan. Siapa lagi yang mau nambah? Tadi Pak Kepsek sudah memberikan ulas nih. What the meaning of discipline? Apa bolas? Senyum-senyum saja ya. Disiplin ini sebenarnya nggak jauh-jauh ya dari aturan ketaatan. Sebenarnya disiplin ini belajar dari bahasa Latin yang artinya disker. What the meaning disker? Disker ini justru dia itu artinya belajar, kemudian melahirkan. Nah, ya itu dari kata zaman dulu itu ketika harus menemu siapa itu pada zaman dulu di masa Yunani, ketika kita mengikuti suatu aliran tertentu kan kita harus belajar dan kita harus mengikutinya kemana dia mau katakanlah menyebarkan informasi tersebut, memberikan pengajaran tersebut. Nah, jadi kita harus disiplin. Dari situlah kata disiplin itu tadi ya sebenarnya dari Latin. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberikan peserta didik itu tanpa imbalan, kemudian tanpa penghargaan atau reward, bahkan tanpa ancaman. Jadi kalau disiplin dia nggak harus dia diancam dulu. Contohnya gini, Bapak Ibu kalau mau pergi ke sekolah berpakaian rapi, tepat waktu itu kan apa dasarnya? Mau dipuji Bapak Kepala Sekolah atau karena ingin menghargai diri sendiri? Ya, pasti kita akan menghargai diri kita sendiri. Next, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi itu tadi disiplin itu disiplin positif ya. Ya, itu tidak jauh-jauh dari nilai-nilai universal kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Apa itu nilai-nilai kebajikan seperti rasa menghormati, gotong royong, toleransi, nilai-nilai kebaikan ya Bapak Ibu ya, nilai-nilai apa? Kebajikan. Kemudian nilai yang disepakati bersama itu tadi yang tidak monoton kepada atau tidak condong kepada satu agama, satu bahasa, satu bangsa dan lain sebagainya. Salah satunya penerapannya sekarang itu tadi profil pelajar Pancasila, dan itu sudah merupakan salah satu bentuk nilai-nilai kebajikan yang sudah dirumuskan oleh filosof pendidikan kita yang akan kita capai ke depannya. Inilah tugas kita untuk mempersiapkan generasi-generasi bangsa tersebut supaya semua karakter-karakter itu ada pada dirinya. Kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang wajib untuk mendapatkannya dan yang diinginkannya. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi semua kebutuhan dasar kita. Iya. Jadi intinya di sini kebutuhan dasar yang kita bahas nanti di sini bukan hanya kebutuhan dasar sebagai kita individu, namun siswa juga memiliki kebutuhan dasar. Ya, sebagai satu individu siswa memiliki satu kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama itu adalah saya kurang jelas ini ya.
kebutuhan bertahan hidup atau survival bahasa Inggrisnya. Kebutuhan bertahan hidup ini dia berkaitan dengan pemenuhan secara psikologis, baik makan, minum, istirahat, itu termasuk salah satu jenis kebutuhan bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan heran ketika kita mengajar itu menghadapi siswa kita lagi belajar, ada mereka itu yang ngantuk contohnya. Jadi kita ini selaku guru marah-marah dari ujung rambut ke ujung kaki, wah kamu tuh guru itu yang keterangan kamu tidur enak aja. Padahal sebenarnya mereka itu siswa itu yang mungkin tertidur itu dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhan dasarnya itu tadi. Mungkin malamnya dia itu keluarganya sakit sehingga dia nunggu malam sehingga mengganggu besoknya dia konsentrasi ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya, kalau saya tidak salah, love and belonging. Kasih sayang ini kita bisa jumpai ya Bapak Ibu. Kalau kita merefleksi sebagai guru, kadang-kadang kita melihat siswa kita itu ada yang dia itu tidak memiliki teman banyak, ya kan? Temannya itu ada, kadang-kadang dia itu menarik diri dari yang lainnya. Itu berarti dia anak murid kita itu salah satu kebutuhan hidupnya itu tidak terpenuhi. Hanya saja kita tidak tahu gitu loh. Kita tetap menganggap itu anak pendiam, cuma gitu doang. Padahal sebenarnya kodrat anak itu ya ingin bermain, ingin bersama teman-temannya, ingin bergembira bersama. Gak ada anak yang mau sendiri. Karena kita manusia, terlebih anak itu manusia duit tunggal. Dia selain manusia individu, dia juga manusia sosial. Seperti itu. Nah, nanti kita itu akan membahas di slide berikutnya bagaimana caranya mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Itu tadi ya, love and belonging. Kemudian kebutuhan dasar adalah kesenangan. Kesenangan itu fun, ya bahasanya. Kesenangan ini di sini ini anak ini dia bebas melakukan apa ya? Kesenangan itu yaitu tadi namanya anak-anak bermain, tertawa bersama, itu kebutuhan kesenangan dia. Harus kita penuhi sebagai seorang guru. Bagaimana nanti kita ramu dalam bentuk pendidikan, bagaimana caranya menerapkan itu di kelas. Kemudian kebutuhan dasarnya penguasaan. Nah ini beda lagi. Penguasaan, power ya. Penguasaan itu kadang-kadang kita aneh ya Bu ya, mungkin ketika kita di sekolah gini, kita nunjuk siapa ya yang mau jadi ketua kelas contohnya gitu. Saya mau banyak. Nah anak seperti itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya seperti power, penguasaan. Dia ingin merasa dirinya itu saya berkuasa, saya bisa, seperti itu. Kemudian contoh lain, ketika anak itu melakukan tugas, kemudian tugas itu benar ya, pasti dalam hatinya itu akan ada rasa kebanggaan tersendiri, power, sehingga dia merasa saya hebat, dia sudah menjawab dengan benar, sehingga teman-teman saya pasti kok saya tulis ini pada ngikut ataupun pada percaya kok saya pintar. Nah, penguasaan itu namanya Bapak Ibu. Kemudian next ini adalah kebebasan, freedom ya, kebebasan. Kaitannya apa dengan psikologi anak? Kebebasan di sini anak itu yang memang apa namanya ya, dia mau menentukan sendiri apa yang dia mau. Contohnya ketika hari Sabtu kita adakan bekal kepada anak, besok kita makan bersama ya, gitu ya. Iya, ketika mamanya itu kasih ayam anak saya, tahu-tahu sampai di sekolah dia itu gak menyentuh bekalnya walaupun sayurnya ayam. Justru dia merusui temannya yang hanya sayur kangkung. Artinya itu bosan, saya gak mau ini, saya gak suka ini. Padahal mamanya menentukan, ini kan enak lauknya, anak saya pasti suka. Tetapi anak kodratnya mereka ingin bebas, freedom. Mereka ingin menentukan kesenangan dia sendiri, jalan hidupnya sendiri, pilihan-pilihan dia sendiri, seperti itu ya. Ibu itu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan hanya kepada guru ataupun individu manusia, anak juga memiliki kebutuhan tersebut.
Kita lanjut mengenai motivasi perilaku manusia. Ini tadi yang sudah saya singgung di awal tadi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang mendasarinya. Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu karena takut ketidaknyamanan ataupun adanya hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu yang namanya motivasi eksternal, motivasi yang datang dari luar. Ya, jadi untuk menghindari hukuman ini tadi dia harus melakukan, contohnya anak itu kan datang ke sekolah tepat waktu, ya, datang ke sekolah dia tepat waktu. Itu bisa saja ini dari 3 ini mereka itu ada motivasinya 3 itu, hanya saja kita tidak mendalaminya. Kita nggak tahu. Coba sekali-sekali kita tanya, kamu kok sering datang tepat waktu, bahkan ibu kaget ya kamu datang lebih awal. Ibu, saya takut dihukum. Iya bu, pasti ada tuh. Oh saya ini bu, ini pasti ada 3-tiganya itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan reward. Ini biasanya kalau di kelas kita melakukan pembelajaran dan melakukan evaluasi penilaian. Ketika hasil evaluasi itu kita umumkan, biasanya kita akan beri penghargaan berupa kata ataupun ucapan tepuk tangan buat anu dan benar yang dikerjakannya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak semua penghargaan ini bisa memberikan dampak yang positif kepada anak. Dia ada di salah satu artikel bahwa penghargaan ini dapat membuat anak itu tidak kreativitas, bahkan ada yang membunuh karakter anak. Contohnya ada 2 sampel, ya, 2 sampel, 2 kelompok kita. Ketika satu kelompok itu kita katakan pada dia, kamu kerjakan supaya dapat hadiah, dan yang satu lagi kamu kerjakan dengan cara kamu. Tentu persepsi alam sadar ketika kelompok yang kita katakan kamu kerjakan supaya kamu dapat hadiah, mereka pasti akan berpikir bagaimana cepatnya, bagaimana selesainya ya, tidak dapat hadiah gitu. Ketika satu kelompok kita katakan kamu kerjakan dengan cara kamu, dia dengan tidak mengatakan hadiah gitu ya, dia akan lebih kreatif. Oh bagaimana ya saya mengerjakannya ya, seperti itu, lebih kreatif. Ini adalah motivasi internal, itu biasanya untuk menghargai diri sendiri, ya, seperti itu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Atau kita ice breaking dulu? Gimana? Ya kita nggak usah sebut-sebut lah, durasinya panjang. Iya. Gimana kita lanjut? Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, tentu saya lihat menghukum, ya, sebagai penghukum. Nah ini ketika kita mendapati murid dalam pembelajaran melakukan kesalahan indisiplin dan tidak disiplin, contohnya tidak dapat, contohnya kita buat contoh seperti apa nih? Anak-anak yang bandel, contohnya bukan ini, apa keluarnya? Contohnya Bu, kasih saran Ibu. Contohnya bagaimana Ibu mengalami anak yang tidak disiplin itu seperti apa contohnya Ibu? Maksudnya kasusnya kalau disuruh bandel kayak gitu, kasusnya ada disiplin. Ya. Ya, contohnya seperti itu ya. Anak contohnya seperti belum mengatakan tidak mengerjakan PR. Ya, kita ambil contoh seperti itu. Nah, kalau kita menempatkan diri di posisi kontrol sebagai penghukum, tentu kita merasa kamu nggak kerjakan PR dan lapangan 5 kali, ya kan? Seperti itu kan? Kamu nggak kerjakan PR, Ibu suruh push up kamu. Nah, seperti itu ya. Posisi kontrol ketika kita menjadi penghukum seperti itu. Kemudian kita beralih ke posisi kontrol yang kedua, apa ya? Ini membuat merasa bersalah. Ya, contohnya anak tadi tidak mengerjakan PR. Kalau kita berada di posisi kontrol membuat merasa tidak bersalah, kita akan menyatakan, kamu itu kok udah bolak-balik Ibu kasih tugas, kamu itu kok nggak merasa nggak pernah ngerjakan, memangnya kamu itu nggak apa gitu.
Jadi perkataan seperti itu membuat anak itu merasa bersalah, ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu apa ini? Sebagai teman. Nah, ini sebagai teman, beda ya. Posisi kontrol sebagai teman itu bukan kita sebagai teman terus tidak ada batas antara guru dan murid. Contohnya, lalu bro, kan nggak boleh ya seperti itu. Artinya sebagai teman di sini dalam hal tindak indisiplin dan kita harus lebih friendly, lebih bersahabat. Biasanya itu kita akan menyatakan, kamu kok ibu menerangkan dari tadi kok kamu main-main aja, kamu gak kenal. Seperti itu ya, biasanya seperti itu kalau kita berada di posisi kontrol sebagai teman. Lanjut ke posisi kontrol yang keempat, yaitu apa itu? Apa ini? Sebagai pemantau atau monitor. Ini biasanya pemantau atau monitor atau watcher namanya. Itu biasanya guru tersebut menyatakan hal seperti ini, kamu udah 15 kali loh untuk kasih tugas tapi kamu gak pernah ngerjakan, kamu ini gimana sih, nanti kamu gak dapat nilai. Nah seperti itu ya biasanya gurunya berkata. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Next yang kelima yaitu ini yang diharapkan sama kita Bapak Ibu, bagaimana posisi kontrol ini bisa menjadi sebagai manajer. Nah kalau manajer ini bagaimana? Nah, kita mengajak anak berdialog untuk dia itu mengetahui apa yang sudah dilakukannya itu, menyadari kesalahannya, kemudian menanyakan apa namanya keyakinannya, kemudian bagaimana supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Contohnya bisa kita di posisi kontrol sebagai manajer, yaitu kita bertanya, kamu kok gak ngerjain tugas? Emangnya kamu tuh kemana semalam? Jawabannya seperti itu ya. Saya main-main tuh ini tuh. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu salah? Tahu bu. Nah, gimana konsekuensinya kalau kamu nggak kerjakan tugas itu? Nah itu saya akan ulang lagi. Saya besok kerjakan bu. Pasti itu ada gitu. Jadi inilah yang ideal bagi seorang guru yang dapat diterapkan di kelas, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi nanti kita itu ada kaitannya dengan penerapan juga segitiga restitusi. Kalau kita apa? Jadi ketika kita menghadapi kendala-kendala di dalam kelas ya Bapak Ibu, kita jangan apa namanya patah harap atau patah semangat atau habis katakan habis akal. Ada semua solusi dari apa namanya dari setiap persoalan. Baik secara kita sudah tarik benang merahnya tadi, bagaimana pendidikan itu yang berpihak kepada murid, kemudian kebutuhan dasar apa, kemudian apa saja tidak apa, posisi apa yang relevan yang kita apakan, itu semua sudah pengarahnya sudah mengkerucut ya makin ke arah sini. Itu Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ice breaking sebentar ya? Ya, Bapak Ibu boleh berdiri semuanya dulu. Kita relax sedikit. Sederhana coba ya, saya hanya mau lihat kesiapan Bapak Ibu semangatnya. Ya kita sebut semangat bersama-sama. Saya katakan untuk semangat. Semangat. Itu aja ya Bapak Ibu ya, sederhana ya. Ayo tepuk semangat. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ini mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa nggak pernah dalam kelas? Nah itu tadi ya, untuk menerapkan disiplin positif tersebut. Kemudian untuk kita juga menempatkan di posisi kontrol mana kita butuh keyakinan kelas. Nah, namun pertanyaannya, kok keyakinan kelas bu? Kok bukan pengaturan kelas gitu ya? Nah kalau di keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan siswa. Jadi kesepakatan, nantinya yang akan menerapkan positif, disiplin positif itu kan kita sama murid kita. Contohnya gini, nah kalau keyakinan kelas, gimana
kita, Bu, nggak boleh buang sampah Bu di kelas Bu. Oke, termasuk ke ya di kelas. Bu, nggak boleh ganggu-ganggu temannya Bu. Oke, nah, itu ya biasanya disepakati di kelas. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu bersifat sepihak, jadi dia tidak memikirkan objeknya. Contohnya datang tepat waktu ya, ke sekolah 7.15. Kemudian pakai baju ini ya, mereka mau tidak mau harus. Itu adalah namanya peraturan kelas. Jadi dibuat sepihak apa memikirkan psikologis dari si objek tersebut. Namun lebih relevannya ketika kita menerapkan keyakinan kelas. Jadi kita nanti ya Bapak Ibu ya di tahun ajaran baru kita sama-sama lagi buka forum seperti ini, bagaimana kita mengimplementasikan setiap kelas itu kita buat keyakinan kelas. Dari mana Bu? Ide-idenya dari murid-murid Bu. Biarin aja. Kalau bisa kita boleh seperti apa yang berwarna itu ya, stenotip ya, seperti itu ya. Buat keyakinan kelas coba. Nanti kalau yang sama nggak usah diapakan, kita tempel. Pasti mereka sepakat. Saya pernah terapkan ya ketika itu secara spontan di kelas yang di kelas 5 dan berhasil ya. Saya rasa seperti itu. Artinya mereka kan sudah itu dari mereka sendiri loh. Bagaimana supaya pembelajaran itu aman dan nyaman sehingga mereka itu berlomba-lomba untuk menaatinya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu hanya sepihak ya. Oke. Nah ini dia, mungkin ini slide terakhir kita ya, mengenai segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Jadi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan siswa yang bertanggung jawab. Jadi di segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Nah, contohnya ketika kita sebagai kasusnya, kita ambil sebagai contoh kasus tadi, ketika ada siswa kita tidak mengerjakan PR, ya kan? Kita panggil anak tersebut, tapi jangan di depan teman-temannya, itu tidak boleh ya. Harus kita bicara berdua. Ada 3 tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kita katakan kepada dia bahwa semua orang itu tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu biasa dilakukan dan kesalahan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Artinya di tahapan itu kita bisa bertanya kepada siswa, kenapa tidak mengerjakan PR seperti itu ya. Memangnya kamu itu tadi malam kemana seperti itu ya. Itu merupakan tahapan menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu saya nggak bakalan nampak ya apa validasi tindakan yang salah. Nah di tindakan validasi tindakan yang salah ini berdasarkan konsep bahwa segala sesuatu itu dilakukan berdasarkan kebutuhan dasarnya ya manusia itu tadi. Mungkin dia melakukan tidak mengerjakan PR tersebut ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia itu merasa malas mengerjakannya atau apalah seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus jeli ya, bukan hanya asal marah saja, namun kita bisa seperti psikolog ya kita ya harus tahu karakter anak, kita harus tahu bagaimana menerapkannya di kelas disiplinnya, kemudian kita harus tahu bagaimana mencari solusinya ya seperti itu. Nah di langkah seperti itu kita tanyakan kepada anak. Kalau tadi tidak validasi ini di tahap validasi ya, kita bilang kamu kalau tidak mengerjakan itu kamu tahu apa konsekuensinya seperti itu ya. Nah tahap berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, seperti itu kita bisa tanyakan, kamu sudah melanggar enggak kesepakatan kelas kita? Pasti jangan jawab sudah Bu. Jadi pasti, kalau sudah melanggar sebaiknya kamu ngapain? Maaf Bu, atau tidak mengulanginya lagi, bla bla bla. Jadi itulah yang kita harapkan dari dari penerapan segitiga restitusi tadi di kelas. Ya, demikianlah mungkin Bapak Ibu sekalian
yang bisa saya sampaikan sekelumit ya, sekelumit ilmu yang bisa saya sampaikan karena hanya untuk informasi bahwa pendidikan saya sebagai calon guru penggerak itu kurang lebih hanya 1 bulan ya Bu ya. Masih ada Pak 5 bulan lagi, jadi ilmunya yang hanya sebatas itu pun selama 1 bulan dijejali dengan rutinitas tugas saya harus bisa presentasikannya di depan Bapak Ibu dalam waktu kurang lebih 1 jam. Dan ini pun waktunya persiapannya sangat singkat sekali. Ya, pastinya saya banyak kesalahan. Saya mohon kritik dan saran dari yang sudah senior kepada kepala sekolah dan pengajar praktis saya. Saya mohon dikoreksi kepada Bapak dan Ibu sejawat. Saya mohon dukungannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Kiranya harapan saya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga dapat mengimbas kepada penerapan praktik budaya positif di sekolah kita sehingga sesuai dengan harapan Bapak Kepala Sekolah kita sama-sama memajukan sekolah kita ini menjadi sekolah yang besar, berkualitas dan juga menciptakan peserta didik yang memenuhi profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Eki Asari atas segala penyampaian yang kita jadi banyak tahu dan banyak belajar serta sangat berguna sekali bagi kita semua dan sangat bermotivasi untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan